Fitri dari Akbit Borneo Medistra Balikpapan. Kali ini saya akan membuat video tentang KIA ASI eksklusif. Nah, jadi kali ini saya akan memberitahu tentang KIA eksklusif ini bertujuan agar ibu melakukan ASI, yaitu ASI eksklusif kepada bayi, sehingga ibu tidak memakai susu formula. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang kegunaan ASI eksklusif, manfaat bagi ibu, manfaat bagi bayi, serta manfaat bagi negara, dan aspek-aspek yang ada di KIA eksklusif. Thank you for watching. Menyaksikan. Selamat datang ibu, silahkan duduk. Perkenalkan bu, nama saya Hanisa Fitri dari Akbit Borneo Medistra Balikpapan. Nah, kali ini ada keluhan apa ibu? Jadi saya mau konseling sama ibu. Saya bingung, saya harus menyusui ASI eksklusif atau tidak ya? Jadi ini ibu menyusui susu ASI eksklusif atau susu formula? Jadi bu, untuk saat ini saya masih ASI eksklusif karena usia bayi saya juga baru 2 minggu. Tapi saya bingung, bagus ASI eksklusif atau formula ya? Terus ASI-nya ibu keluarnya banyak atau sedikit bu? Lumayan sih bu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Tapi saya bingung, bagus ASI eksklusif atau atau formula. Sebelumnya ibu ada masalah dalam menyusui apa tidak? Nggak ada sih bu, cuman saya pengen tahu manfaat ASI eksklusif dan cara menyusui yang benar. Jadi saya akan memberikan pengertiannya ibu tentang ASI. Nah, jadi ini ASI adalah makanan atau nutrisi yang terbaik untuk bayi yang berasal atau diproduksi dari payudara ibu. Nah, jadi pemberian ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman pada usia bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi di dalam 100 mg ASI itu terdapat berbagai nutrisi ibu seperti 1,2 gram protein, 3,8 gram lemak, 7 gram laktosa, 0,15 mg besi, 0,11 mg vitamin B1, 4,3 mg vitamin C. Dengan kandungan seperti ini, ASI adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi. Jadi manfaat ASI eksklusif untuk bayi itu apa ibu? Jadi manfaat ASI eksklusif bagi bayi, yang pertama adalah ASI eksklusif adalah nutrisi yang sesuai untuk bayi. Nah, hal ini tadi sudah dijelaskan ya ibu, bahwa di 100 mg ASI terdapat berbagai vitamin dan protein, lemak, serta zat besi yang sempurna, sehingga untuk menambah daya tahan tubuh dan supaya bayi itu sehat. Terus yang kedua adalah mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, mengandung enzim pencernaan. Nah, hal ini maka bayi sering lapar karena enzim tersebut. Nah, yang ketiga ada mengandung zat protektif. Nah, yang keempat ada dengan adanya zat protektif yang terdapat dalam ASI, maka bayi jarang mengalami sakit. Nah, hal itu membuat daya tahan tubuh bayi menjadi kuat. Nah, terus ada mempunyai efek psikologi yang menguntungkan. Nah, terus ada meningkatkan hubungan antara ibu dengan bayi. Hal tersebut karena bayi langsung menyusu di payudara ibu dan bersentuhan langsung dalam diri ibu, sehingga saling membutuhkan. Nah, terus ada
menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadi baik. Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki tumbuh perkembangan yang baik. Hal tersebut ya tadi karena vitaminnya, karena proteinnya, karena zat besinya, lemaknya, sehingga bayi bertumbuh dengan baik. Terus itu manfaat ASI pada ibu sendiri. Yang pertama itu mencegah pendarahan pasca persalinan. Yang kedua, mempercepat involusi uterus. Yang ketiga, mengurangi anemia. Yang keempat, mengurangi risiko kanker ovarium dan payudara. Hal tersebut karena itu kan di dalam payudara ibu itu penuh dengan ASI sehingga keluar. Jika tidak dikeluarkan, bisa terkena penyakit kanker payudara. Nah, selain itu bisa juga sebagai metode KB sementara dengan syarat bayi berusia belum 6 bulan dan ibu belum haid kembali. Terus itu bayi diberikan ASI eksklusif. Terus itu manfaat KB bagi keluarga adalah aspek ekonomi, yaitu menghemat biaya. Karena apa? Manfaat ASI untuk keluarga yang pertama itu ada aspek ekonomi, yaitu menghemat biaya. Karena gini Bu, ibu kan mengeluarkan ASI-nya itu gratis. Terus itu sedangkan susu formula ibu harus membelinya di market, di mana-mana. Nah, itu kan ibu misalnya membeli harga 200 gram misalnya 50.000 dalam 1 minggu, dikalikan 1 bulan jadi 200.000, kan lumayan Bu. Sedangkan ASI eksklusif ibu hanya membutuhkan makanan ibu yang bergizi sehingga ASI-nya keluar dengan baik. Nah, terus itu ada aspek psikologinya Bu. Nah, di aspek psikologi itu terdapat kebahagiaan keluarga bertambah karena ibu mengalami bahwa ibu tuh akan dibutuhkan oleh bayi. Terus itu pokoknya ibu merasakan bahwa ibu tuh bahagia. Terus tuh aspek kemudahan. Nah, itu sangat praktis Bu. Ibu dapat melakukan ASI itu di mana saja. Jadi gini, kok misalnya ibu di jalan, di mobil misalnya, bayi ibu tuh menangis pengen menyusu. Nah, kalau di susu formula itu kan ibu harus mensterilkan dot dulu, memberikan air hangat sedikit, terus itu membuat susunya. Nah, terus itu sedangkan susu ASI eksklusif, ibu tinggal mengeluarkan payudara ibu dan memasukkan areola ibu ke puting susu ibu ke dalam mulut bayi. Nah, terus itu ada manfaat bagi negara, yaitu menurunkan angka kematian dan kesakitan, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan kematian pada anak. Terus itu ada mengurangi subsidi untuk rumah sakit atau kesehatan karena daya tahan tubuh manusia atau anak itu bertumbuh dengan sehat sehingga daya tahan tubuhnya tuh kuat, sehingga mengurangi subsidi untuk rumah sakit atau kesehatan. Terus ada mengurangi devisa untuk membeli susu formula. Nah, tadi saya sudah kasih tahu kan bagaimana kelebihan susu formula dan susu ASI eksklusif. Nah, hal tersebut bisa mengurangi itu membeli susu formula karena ada susu ASI eksklusif. Nah, terus itu ada meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Hal tersebut karena zat-zat seperti vitaminnya, zat besinya, proteinnya, dan lemaknya, sehingga otak anak-anak ini menjadi pintar, sehingga dapat menjadi penerus bangsa. Terus itu mengurangi mobilitas dan mortalitas anak. Terus itu menghasilkan
sumber daya manusia yang bermutu. Hal tersebut tadi karena anak-anaknya bisa jadi yang pinter-pinter karena zat-zat itu bergizi, terus itu masukannya bervitamin sehingga otak anak itu berjalan. Terus itu ada komposisi gizi dalam ASI. Nah, komposisi di ASI itu ada protein, ada lemak, ada karbohidratnya, ada mineralnya, ada vitaminnya, vitamin A, D, E, K, B, dan C. Semua zat ini terdapat di proporsional dan seimbang satu dengan satu yang lainnya. Jadi Bu, ASI itu ada jenis-jenisnya kah? Nah, jadi ASI eksklusif itu terdiri dari 3 jenis, Ibu. Nah, yang pertama ada ASI kolostrum. Nah, kolostrum ini merupakan cairan dengan bentuknya yang kental, lengket, dan warnanya tuh kekuning-kuningan gitu, nah Bu. Nah, kolostrum mengandung tinggi protein, mineral, garam, vitamin A, nitrogen, sel darah putih, dan antibodi yang tinggi pada saat ASI matur. Mengandung rendah lemak, laktosa. Kolostrum ini pertama kali kelahiran sampai hari keempat. Nah, terus ada ASI transisi. Nah, ASI transisi ini atau ASI peralihan merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum. Nah, sampai sebelum ASI matang, yaitu sejak hari keempat sampai hari ke-10 selama 2 minggu. Terus itu ada ASI matur. ASI matur ini adalah ASI yang keluar pada hari ke-10 sampai seterusnya, serta mempunyai kandungan rendah lemak, tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan air. Kalau cara menyusui yang benar itu gimana, Ibu? Nah, jadi menyusui yang benar itu ibu dianjurkan itu jangan berpindah-pindah payudara sebelum payudara yang disusukan benar-benar terasa lunak, Ibu, dan lembut, atau terasa kosong ASInya Ibu habis. Nah, setelah satu payudara sudah terasa kosong, barulah Ibu menyusukan bayinya yang ke satu payudaranya lagi, yang merasa Ibu kalau payudaranya itu penuh gitu. Terus itu sehingga bayi akan memperoleh fore milk atau hind milknya Ibu. Terus itu fore milk ini adalah merupakan air susu yang keluar di awal menyusui Ibu. Warnanya itu putih bening dan terlihat encer. Kandungannya yaitu protein, laktosa, dan mineral dengan kadar yang memiliki rendah lemak, Ibu. Fore milk ini berfungsi memuaskan rasa haus bayi, tetapi kurang mengenyangkan. Jadi bayinya itu kurang kenyang, Ibu. Sebagai sumber energi dan perkembangan anak, itu perkembangan otak bayinya, Ibu. Sedangkan hind milk ini merupakan ASI yang diproduksi pada akhir proses menyusui, dan air susunya itu berwarna putih dan kental. Hind milk ini banyak mengandung kandungan lemaknya, Bu, dan memberikan banyak energi pada bayi hingga menimbulkan rasa kenyang pada bayi, Bu, yang lebih tahan lama untuk meningkatkan berat badan bayinya. Terus itu ada anjuran pemberian ASInya, Ibu. Pada usia 0-6 bulan, ASI eksklusif memenuhi 100% kebutuhan bayi. Jadi bayi tidak membutuhkan makanan pendamping, bayi hanya membutuhkan ASI saja. Jadi Ibu usia 0-6 bulan Ibu hanya menyusui saja, Bu. Terus itu pada usia 6-12 bulan atau 6-1 tahun, nah Ibu tuh
ASI memenuhi itu 60-70% Bu kebutuhannya. Jadi bayi itu perlu makan pendampingnya, ASI yang kuat. Terus itu lebih dari 12 bulan. ASI hanya memenuhi itu 30% saja Bu. ASI tetap diberikan untuk keuntungan lainnya berdampingan dengan makanan atau minuman pendampingnya. Jadi habis makan gitu baru diberikan ASI gitu Bu. Dia semakin usianya semakin besar, ASI itu kurang gitu. Nah, jadi ada tanda-tanda bayi cukup nyusu atau ASI. Nah, yang pertama itu bayi itu minum ASI tiap 2-3 jam atau dalam 24 jam minimal mendapatkan ASI itu 8 kali Bu pada 2-3 minggu pertama. Terus itu ada kotoran berwarna kuning dengan frekuensi sering dan warna menjadi muda pada hari kelima setelah lahir. Nah, buang air besarnya itu Bu, jadi agak kekuning-kuningan, frekuensinya kuning. Terus itu ada bayi akan buang air kecil paling tidak 6-8 kali sehari. Nah, terus ada saat buang air besar BAB. Apabila BAB bayi berwarna kuning dan berbiji-biji, itu tandanya bayi sudah mendapatkan cukup ASI. Terus itu ada payudara terasa lebih lembek dan terasa kosong ketika habis menyusui. Nah, jadi kalau misalnya ibu merasakan lembek sudah payudaranya ibu tuh merasa payudaranya itu sudah kosong ASINya, itu tandanya bayi itu sudah cukup ASINya. Terus itu pertumbuhan berat badannya, tinggi badan bayinya sesuai dengan grafik pertumbuhan. Nah, semakin bertambahnya usianya ibu, berat badannya itu semakin berat. Terus tuh bayi kelihatan puas, waktu-waktu akan bangun dan tidur dengan cukup dan pulas. Nah, terus gimana cara memperbanyak ASI Bu? Nah, jadi cara memperbanyak ASI itu banyak caranya Bu. Yang pertama itu kita bisa mengompres payudara ibu sebelum dan sesudah menyusui dengan air hangat, mengompresnya. Terus itu bisa menyusui bayi setiap 2 jam sekali Ibu, siang dan malam hari, dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudaranya ibu. Nah, terus itu konsumsi makanan penambah produksi ASI Bu, seperti kayak daun katu, kayak daun pepaya, ada bayam dan wortel Bu. Terus itu ibu bisa minum air putih sampai 10-12 kali gelas per hari. Terus itu ada posisi menyusui yang benar Bu, yang benar, nyaman dan aman. Nah, jadi apakah ibu mengerti tentang penjelasan saya tadi Bu? Iya, saya sudah sedikit mengerti Bu. Apakah ibu hendak bertanya lagi Bu? Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Tidak ada Bu. Nah, jadi apakah ibu bisa mengulang intinya dalam penjelasan saya tadi Bu? Jadi ternyata ASI eksklusif lebih banyak manfaatnya Bu. Selain berguna untuk bayi, itu berguna juga untuk diri kita, karena kita terhindar dari penyakit, terus bayinya jadi sehat, banyak kandungan nutrisi di dalam ASI. Iya Ibu, ya begitu penjelasan saya tentang konseling ini. Nah, jika ada keluhan Ibu tentang cara menyusuinya, Ibu bisa datang kembali ke klinik ini Ibu. Terima kasih.